Halo, ketemu lagi sama Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan juga public figure. Ya, pagi ini di hari Sabtu ambil kesempatan jalan-jalan, habis jalan-jalan kalau di Jakarta Barat itu ada yang namanya Kali Sekretaris. Kenapa dikatakan Kali Sekretaris? Soalnya kalau malam kan gelap tuh, ya ada lampu sih, cuman temaram gitu. Jadi banyak yang cewek-cewek berdiri-berdiri di situ. Nggak tahu apa, pokoknya gitu deh. Sehingga dinamakan Kali Tempat Sekretaris. Biasanya malam sih. Nah, itulah kehidupan dengan berbagai macam hal, di mana mereka juga pastinya menyambung kehidupan mereka dengan mencari nafkah dengan caranya. Percaya sendiri nggak berani judgement ya, karena siapalah gue gitu. Nah, yang menarik adalah demikian. Pada hari Sabtu ini tentunya ada beberapa hal yang pengen Rojali sampaikan. Tentu nggak jauh-jauh dari beberapa episode yang lalu yang sudah Rojali sampaikan tentunya. Apa aja itu? Nomor satu pasti tentang kesehatan mental itu sendiri. Orang banyak yang tahu tentang kesehatan mental, tapi mereka apakah betul-betul mau untuk menjaga dari kesehatan mental itu atau tidak? Karena banyak hal ya, di hari libur ini tentunya Rojali juga mengingat kejadian-kejadian terutama kemarin, karena tadi pagi, habis bangun pagi sekitar jam 6 gitu, udah keluar dari tempat tinggal Rojali, terus mulai jalan-jalan, nyisirin Kali Sekretaris, muter-muter ke dekat perkampungannya, dan Rojali melihat bahwa banyak mulai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Ada yang membuka tokonya, toko kelontong ya. Ada yang juga membuka tempat sarapan seperti nasi uduk dan sebagainya. Artinya mereka masih bersemangat untuk melanjutkan kehidupan dengan berbagai cara yang halal menurut mereka. Termasuk si sekretaris-sekretaris yang mungkin semalam juga berdiri di sisi Kali Sekretaris itu. Nah, tetapi yang unik adalah bahwa ketika di perkantoran, ternyata Rojali dapetin bahwa ada satu model etika bekerja yang mulai berbeda, di mana mereka yang dipedulikan adalah mendapatkan gaji doang gitu. Masalah untuk mencapai puncak karir, memberikan pekerjaan atau output pekerjaan yang baik, ini sepertinya sudah tidak terpikir lagi oleh mereka gitu. Karena itu tadi, urusannya adalah dapat gaji, dapat hak mereka, dan mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan ekonomi dan kadar ekonomi yang didapat. Contohnya begini, ketika Rojali minta sebuah laporan tentang retensi karyawan produksi, di mana seharusnya yang melihat laporan tersebut seharusnya lebih mudah untuk mendapatkannya. Tetapi yang terjadi ketika baca itu, ternyata catatan itu bikin pusing gitu. Bisa dibaca, bisa dipahami, tapi bikin pusing. Artinya berderet-deret dari atas ke bawah begitu. Memang detail, tetapi tidak memudahkan untuk yang membaca. Sehingga ada satu perbedaan antara pencatatan dan laporan. Tidak semua catatan layak dipergunakan untuk diberikan sebagai laporan. Nah, nggak tahu dari mana kompetensi itu, di mana catatan adalah sebuah laporan. Dan ini banyak terjadi di karyawan-karyawan, mohon maaf nih,
karyawan-karyawan yang masih sangat muda. Artinya ya generasi zaman now lah. Gue nggak tahu generasi A, B, C atau apa, tapi intinya adalah zaman mereka bekerja ketika antara tahun 2020, 2021 dan 2000 ya sampai sekarang gitu. Perbedaan cara mereka bekerja ini nyata sekali gitu. Mau dikritik gimana, nggak dikritik gimana, diarahkan gimana. Karena setiap kali diberikan arahan, jawabannya simpel gitu. Kan sudah dikirim. Artinya apa yang dilakukan hanya sekedar dilakukan. Ini banyak hal nih. Dari back office, dari accounting, dari produksi, dari admin, dari teknisi. Jadi dan ini berpengaruh terhadap generasi-generasi yang memang sudah cukup berusia dan cukup lama bekerja. Betapa besar pengaruh dari etos kerja yang tidak sehat ini menuju lintas generasi. Sehingga menurut Rojali bahwa PR daripada HRD tidak segampang yang dipikirkan oleh HRD. HRD tidak hanya menerapkan aturan-aturan dan kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memikirkan bagaimana peningkatan etos kerja, which is itu, kalau Rojali bisa namakan, itu adalah soft kompetensi. Nah, kesulitan mengarahkan dengan bahkan dalam pemberian training, itu training mereka juga hanya mengikuti karena diperintah ya. Yang unik adalah ketika selesai training, tidak ada pasca training gitu. Padahal kalau misalnya trainernya memberikan sebuah training, untuk menjamin bahwa training itu bisa dilaksanakan, maka supervisor, manajer menengah, juga harus berpartisipasi aktif untuk mengawal dari hasil training itu. Itu kira-kira. Nah, secara singkat, kalau boleh Rojali sampaikan bahwa terjadi perubahan. Perubahan ini tidak saja perubahan positif, tetapi perubahan-perubahan yang tidak mendukung etika kerja juga terjadi. Oleh sebab itu, jangan sampai kita dalam masa yang tidak pasti ini, dalam masa yang penuh ketidakpastian ini, terjebak dalam perubahan yang tidak mendukung kompetensi, baik hard kompetensi kita maupun soft kompetensi kita. Ayo, bahwa kita adalah manusia yang dibekali dengan berbagai talenta, berbagai kebisaan, berbagai kesombongan, berbagai kebanggaan. Oleh karena itu, bagaimana kita menyusun agar itu justru mendukung kita. Nggak usahlah mendukung orang lain terlebih dahulu. Bagaimana mendukung diri kita, meningkatkan karir kita, meningkatkan nilai kita, sebab ketika value dari pekerjaan dan apa yang kita lakukan tersebut meningkat, ini akan berpengaruh terhadap upah. Percaya atau tidak, silahkan percaya. Tetapi kalau ini dipengaruhi oleh budaya kerja, model pekerjaan yang dipengaruhi secara negatif oleh bosnya, ini perlu dipikirkan bagaimana untuk merubah itu. Which is resign atau which is memberikan satu kritik terhadap owner atau si bos ini tadi. Percayalah, nggak perlu ada yang ditakuti selama kita yakin bahwa kebenaran kita sesuai dengan perundangan dan sesuai juga dengan etika moral. Sampai di sini dulu, matahari sudah mulai bersinar. Kayaknya Rojali harus kembali lagi ke tempat tinggal Rojali. Sarapan. Apa mandi dulu ya? Nanti deh. Sampai di sini dulu. Salam Rojali.